Selamat pagi. Sekarang kalian akan menjelaskan tentang operasi penjumlahan pada pengurangan dan pecahan. Perlu diingat lagi ya, pecahan itu adalah bilangan rasional atau bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. A ini namanya pembilang, B namanya penyebut. B ini syaratnya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena semua bilangan jika dibagi 0 hasilnya tak terdefinisi. Oke, sekarang kita belajar tentang operasi penjumlahan pecahan. Pecahan bisa dijumlahkan. Jadi kalau ada pecahan, misalnya di sini adalah 2/5. Oke, 2/5 ditambah 3/7. Pecahan ini tidak bisa langsung dikerjakan. Kenapa? Karena penyebutnya tidak sama. Bagaimana untuk mengerjakan pecahan seperti ini? Dibuat sama dulu penyebutnya. Dicari KPK-nya. Nah, angka 5 dan 7 KPK-nya adalah, karena ini bilangan prima, ini juga bilangan prima, maka tinggal dikalikan. Jadi, 5 kali 7. Maka 5 tinggal dikalikan 7. Nah, jadi tinggal dikalikan aja ya penyebut dengan penyebut. Ini 7 dikalikan dengan 5. Kalau penyebutnya kali 7, maka pembilang juga kali 7. Kalau penyebutnya kali 5, maka pembilang juga kali 5. Sekarang 2 kali 7 hasilnya 14. 3 kali 5 hasilnya 15. Nah, yang bawah jadi berapa? Ini sama, 35, 35. Nah, kalau seperti ini sudah mudah. Kenapa kalian bilang mudah? Kalau penyebutnya sudah sama, maka tinggal pembilangnya saja yang dijumlahkan. 14 ditambah 15, 29/35. Diperhatikan dulu, apakah dua bilangan ini bisa disederhanakan? Tidak bisa ya. Karena apa? Karena 29 merupakan bilangan prima. Sekarang ke bentuk penjumlahan yang kedua. Kalau campuran, penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Sekarang pecahan 3,5, 1/2 ditambah 2/3. Bagaimana menjumlahkan pecahan seperti ini? Ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Caranya penyebutnya dikalikan dengan bilangan pokoknya. 2 kali 3, 6. Baru ditambah pembilangnya 1. 2 kali 3, 6 ditambah 1 menjadi 7/2 ditambah 2/3. Sekarang selalu lihat, kalau menjumlahkan pecahan syaratnya penyebut harus sama. Ini tidak sama. Supaya sama, maka tinggal dikali saja. Menjadi 6. Nah, 2 bisa jadi 6 kali 3. 3 bisa jadi 6 kali 2. Kalau ini kali 3, pembilangnya juga kali 3. Kalau penyebutnya kali 2, maka pembilang juga kali 2. Jadi 21 ditambah 4. Hasilnya sama dengan 25/6. Nah, kalau ketemu jawaban seperti ini, pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka harus diubah menjadi pecahan campuran. Caranya, tulis dulu penyebutnya. 6. 6 kali berapa hasilnya 25? Atau 25 dibagi 6 ya. 6 kali berapa yang hasilnya mendekati 25? Kali 4. Hasilnya 24. Supaya menjadi 25 harus ditambah 1. Jawabannya 41/6. Kemudian soal pengurangan. Pengurangan bilangan pecahan. Ada pecahan 5/6 dikurang 1/6.
per 8. Sekarang 6 dengan 8, jangan dikalikan, cari KPK-nya. Kalau 6 itu sama dengan 2 kali 3. 8 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Nah, karena cari KPK itu dari yang sama, ini kan sama-sama punya 2, diambil pangkat tertinggi, maka diambil 2 pangkat 3. Dikalikan juga yang tidak sama, yang tidak dimiliki keduanya, salah satunya. Jadi 2 pangkat 3 ini 8 kali 3, hasilnya 24. Maka penyebutnya menjadi 24. Nah, ini soalnya pengurangan. Penyebutnya di sini menjadi 24. Kalau bingung, boleh langsung dikalikan aja jadi 48, tapi terakhirnya harus menyederhanakan. 6 kali berapa hasilnya 24 kali 4, 8 kali berapa hasilnya 24 kali 3. Intinya supaya bisa sama. Nah, berarti kalau yang bawah dikali 4, yang atas dikali 4. Yang bawah kali 3, maka harus adil juga yang atas kali 3. Ini menjadi 20 dikurangi 3. Jawabannya 17 per 24. Tidak bisa disederhanakan lagi, berarti sudah selesai untuk pengurangannya. Sekarang bagaimana mengurangkan pecahan campuran? Jadi ada soal 6 1 per 2 dikurangi 4 1 per 6. Maka diubah dulu pecahannya menjadi pecahan biasa. 6 kali 2, 12 tambah 1, 13 per 2. 6 kali 4, 24 tambah 1, 25 per 6. Nah, karena penyebutnya tidak sama, dibuat sama dulu. 2 dengan 6 bisa jadi 6. KPK-nya 6. 2 bisa jadi 6 kali 3, maka yang atas harus adil kali 3. Kalau yang bawah kali bisa jadi 6, tetap berarti 6 kali 1, yang atas juga kali 1. Ini tetap 25, 13 kali 3, 39. 39 dikurangi 25, hasilnya sama dengan 14 per 6. Nah, ini 14 per 6. Dua bilangan ini sama-sama bilangan genap, pasti bisa dibagi 2. Nah, masing-masing dibagi 2, ini juga dibagi 2, dapat 7, ini dibagi 2, dapat 3. Jadi jawabannya 7 per 3. Tapi karena pembilang lebih besar dari penyebut, boleh diubah menjadi pecahan campuran. 3 kali berapa hasilnya 7? Mendekati 7 kali 2. 3 kali 2, 6, tambah 1 menjadi 7. Kita lanjut bagaimana kalau operasi penjumlahan dan pengurangan sekaligus jadi satu. Ada soal 3 per 6 ditambah 1 per 4 ditambah 2 per 3 dikurangi 11 per 12. Nah, kalau seperti ini, lihat bilangan yang paling besar. Paling besar 12 kan, maka angka-angka yang di sini apakah bisa menjadi 12? 3 bisa jadi 12, syaratnya dikali 4. 4 bisa nggak jadi 12? Bisa, berarti dikali 3. 6 bisa nggak jadi 12? Bisa dikali 2. Oh, berarti sama dengan penyebutnya menjadi per 12. Ini 12, 12, 12. 6 kali berapa hasilnya menjadi 12? Berarti 6 kali 2. 4 kali 3. 3 kali 4. 12 kali 1. Nah, ini sama, harus sama dengan penyebutnya. Ini kali 3, ini kali 4, ini kali 1. 3 kali 2 hasilnya 6, ini 3, ini 8, ini 11. Nah, ini karena aljabar operasi bilangan bulat, maka tanda operasi harus diperhatikan. Kalau penjumlahan di sini penjumlahan, maka yang paling kiri dikerjakan dulu. 6 tambah 3, 9. Hasilnya baru ditambah 8. 9 tambah 8, 17.
Nah, boleh dikerjakan dulu. 17 dikurangi 11 per 12 sama dengan 8 per 6 ya. Hasilnya adalah, jadi ini tadi 6 tambah 3, 9 tambah 8, 17. 17 dikurangi 11, nah, berarti 6 per 12. 6 per 12 masing-masing bisa dibagi 6. Ini juga bisa dibagi 6, disederhanain menjadi 1 per 2. Cukup mudah ya. Sekarang kalian ke operasi perkalian dan pembagian pada pecahan. Coba Kak Teresa perhatikan kalau Kak Lia punya bilangan seperti ini. Operasi perkalian dulu ya. A dikalikan B per C. Ini harus dikalikan dengan pembilang. A kali B menjadi AB per C. Tapi kalau ada A per B dikali C per D, maka yang dikalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi A kali C AC per BD. B kali D BD. Contoh, ada bilangan 8 dikali 1 per 4. Jadi ini pengerjaannya boleh seperti ini. 8 dengan 4. Oh, ini bisa dibagi 4. Nah, ini dapat 1, ini dapat 2. 2 kali 1, nah baru ke sini. 2 kali 1, 2. 2 dibagi 1 tetap 2. Atau 8 dikali 1 per 4. Ini sama dengan 8 kali 1, 8 dibagi 4. 8 dibagi 4 hasilnya sama dengan 2. Sama ya. Nah, kedua, kalau ada bilangan 2 per 5 dikali 1 per 8. Bagaimana pengerjaannya? Maka pengerjaannya ini harus diubah menjadi pecahan biasa. 5 kali 2, 10 tambah 2. 12 per 5. Dikali 1 per 8. 12 kali 1, hasilnya 12. Jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 5 kali 8, 4. Sama-sama bisa dibagi 2, karena bilangan genap bisa dibagi 2. Ini menjadi 6, dibagi 2 dapat berapa? 20. Atau ini langsung aja. Kalau Teresa mau cara cepat bisa dicoret. Nah, atau dibagi angka yang sama. Nah, lihat di sini aja. Oh, ini Kak Lia coret aja. Dibagi 4. Nah, ini kan boleh dicoret dibagi 4 dapat 2, dibagi 4 dapat 3. Nah, ini nggak perlu menyederhanakan. Kalau seperti ini lebih mudah nanti. 3 kali 1, 3. Ini tinggal 5 kali 2 hasilnya 10. Ini boleh juga kalau ada soal 12 per 15 dikali 3 per 4. Nah, ini soal nomor 1, nomor 2, ini nomor 3. 12 kali 3. Lihat dulu angka yang di atas dengan yang di bawah ini bisa dibagi atau enggak. Nah, misalnya ini kan bisa dibagi ya. Oh, sama-sama bisa dibagi 4, dapat 1. Ini dibagi 4, dapat 3. Ini dibagi, oh bisa dibagi 3, dapat 1. Ini dibagi 3, dapat 5. Tinggal dikalikan sisa-sisanya. 3 kali 1 hasilnya 3. 5 kali 1 hasilnya 5. Jadi jawabannya 3 per 5. Sekarang bagaimana kalau operasinya pembagian? Kalau ada A per B dibagi C per D, ini bisa dikerjakan. Syaratnya pecahan yang di belakang harus dibalik, diubah jadi perkalian dulu ya. A per B kali di sini B per C. Nah, ini diperhatikan. Contoh, ada soal 3 dibagi 1 per 4. 3 itu artinya 3 per 1. Yang diperhatikan hanya pecahan yang di belakang. Nah, ini jadi dikali, tapi ini pecahan yang di belakang dibalik. 4 per
1. Tinggal 3 kali 4 hasilnya 12. 1 kali 1 hasilnya 1. Maka kalau dibagi 1 kan tetap. Boleh ditulis 12 aja. Kemudian ada soal 3. Ini contoh yang pertama ya. Contoh yang kedua. 3/4 dibagi 12/15. Nah, Teresa cukup memperhatikan yang di belakang kalau pembagian. Maka menjadi 3/4 dikali 15/12. Oh, ada nggak yang bisa dibagi? Oh, ada nih, dibagi 3 dapat 1, dibagi 3 dapat 4. Nah, ini bisa nggak dibagi? Nggak bisa. Nah, maka tetap ditulis 1 kali 15, 15, 4 kali 4 hasilnya 16. Jadi pecahannya adalah 15/16. Oke, untuk perkalian, pembagian juga tidak sulit. Selamat mencoba nanti untuk soal latihannya. Oke, sekarang merubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Sekarang contoh pertama, ada angka 3/5 sama dengan titik-titik persen. Karena lihat penyebutnya ya, penyebutnya 5, ini bisa nggak jadi 100? Ternyata 5 itu bisa jadi 100. Maka diubah menjadi per 100 dulu. Kenapa per 100? Karena persen itu artinya persen itu sama dengan 1/100. Nah, sekarang 5 kali berapa hasilnya 100? Ternyata kali 20. Maka pembilang juga harus dikalikan 20. Sehingga hasilnya sama dengan 60/100 atau bisa ditulis 60%. Soal kedua. Bagaimana kalau penyebutnya tidak bisa jadi 100? 8 ini nggak bisa jadi 100. Jadi caranya bagaimana supaya bisa diubah ke dalam bentuk persen? Maka tinggal dikalikan 100%. Nah, dikalikan 100%. Ini gampang ya. Nah, apakah cara yang pertama ini, soal yang pertama boleh juga menggunakan seperti ini dikalikan 100%? Boleh. Nanti hasilnya sama. Berarti sama dengan, ini boleh nggak disederhanakan? Boleh, dibagi 5, dapat 1 dibagi, nggak bisa dibagi 5 ya, yang bawah ternyata. Oke, maaf. Ya. Nah, ini kan 5. Mana yang bisa dibagi ini? Ternyata bisa dibagi. Dibagi 4 dapat 2, dibagi 4, 100 dibagi 4 itu 25. Nah, maka jawabannya 5 kali 25 adalah 125. Nah, di bawah masih ada angka 2. Nah, sama dengan berapa? 125 bagi 2. 125 dibagi 2 adalah 62,5. Berarti jawabannya 62,5%. Nah, kalau soal nomor 1 boleh nggak pakai cara seperti ini? Boleh. Misalnya Kak Lia buat. Atau 3/5 sama dengan 3/5 kali 100%. Nah, boleh pakai cara seperti ini. 100-nya bisa dibagi 5 dapat, nah di angka ini dapat 1 bagi 5, dibagi 5 dapat 20. 3 kali 20 hasilnya 60 dibagi 1 tetap 60. Satuannya per persen. Sama ya. Ini ya. Cara seperti ini atau seperti ini hasilnya pasti sama. Sekarang merubah bentuk desimal ke dalam bentuk persen. Sekarang Kak Lia punya pecahan seperti ini. Yang pertama, ubah 0,625 menjadi sama dengan titik-titik persen. Nah, merubah bentuk pecahan desimal ke dalam bentuk persen. Persen itu di belakang dikalikan 100%. Berarti sama dengan 0,625 dikali 100%. Berarti sama dengan berapa? Nah, kalau dikalikan 100, komanya mundur. Misalnya ini tabelnya seperti ini ya. Teresa buat ini. Ini kan angka 0,625
25. Nah, kalau dikalikan 100, komanya mundur 2. 1, 2. Jadi posisinya ada di sini. Maka menjadi, nah ini angkanya 062,5. Tapi 0 di depan angka bukan 0, tidak penting. Jadi boleh ditulis 62,5. Jadi ini mundur 1, 2. Jadi di belakang angka 2 nanti. Persen. Nomor 2, kalau ada gini, 2,3 sama dengan titik-titik persen. 2,3. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, boleh ditulis seperti ini. 2,3 sama dengan berapa persen? Nah, misalnya ini kolom kosong ya. Kalau persen itu kan mundur 2 langkah. Ini 1, 2. Jadi di sini kalau ini kosong dikasih apa? Angka 0. Berarti ini sama dengan 2,3 kali 100%. Nah, kalau dikalikan 100, komanya mundur 2. Maka menjadi 230. Jadi di sini ya, koma 0 lah. Nolnya ini nggak penting, jadi boleh ditulis 230. Bentuk soal yang ketiga. 0,0125 sama dengan berapa persen? Ini sama dengan 0,0125 dikali 100%. Jadi kalau kita mengubah ke bentuk persen, dikalikan 100. Karena dikalikan 100, maka komanya mundur 2. 1, 2. Jadi ada di sini. Menjadi, nah, ini, angka ini, karena di depan angka bukan 0, maka jadi tidak penting. Boleh dihilangkan menjadi 1,25%. Nanti latihan supaya bisa lebih paham lagi. Sekarang bagaimana cara merubah bentuk pecahan menjadi bentuk desimal? Oke. Misalnya Kak Lia ada pecahan 3/5. Bagaimana cara merubah ke desimal? Maka Teresa tinggal membagi biasa. 3 dibagi 5. Tidak bisa karena 3 lebih kecil. Nah, pinjam 0. 30 dibagi 5. Kalau karena pinjam 0, di sini dikasih 0, 30 dibagi 5 dapat 6. 6 kali 5, 30. Dikurangi sisanya 0. Jadi jawabannya 0,6. Kemudian ada 5/8. Kalau diubah ke pecahan desimal, bagaimana caranya? Kalau merubah pecahan biasa ke bentuk desimal, caranya sama. 5 dibagi 8, tidak bisa, harus pinjam, karena pinjam 0, di sini. 50 dibagi 8, 8 kali 6. Nah, 48. Dikurangi sisa 2. 2 dibagi 8 tidak bisa, pinjam 0 lagi. Tapi tidak boleh ngasih koma lagi di sini, karena kita udah memberikan di sini. 20 dibagi 8 dapat 2. 2 kali 8, 16. Yang dekat ya. Sisanya 4. 4 dibagi 8 tidak bisa. Pinjam 0 lagi. 40 dibagi 8 hasilnya 5. Karena 5 kali 8 hasilnya 40. Dikurangi 0. Jadi jawabannya 0,625. Itu cara merubah pecahan biasa ke bentuk desimal.